will form into ATP and energy. How will your muscle contract right now? How will you stay alive? Your cell stay growth and then stay healthy. That will be the function of digestive system. So even though it's not including into what we call by fetal system, fetal system, fetal system. Tahu nggak sistem vital? Jantung termasuk ya, Mem? Jantung, ya, sistem kardiovaskuler, sistem pernafasan itu adalah 2 sistem tervital, sistem saraf ya, 3 ya, 3 sistem tervital di dalam manusia, di dalam tubuh manusia, ya. Kalau dia berhenti saja sebentar ya kemarin ya, the digestive system is not like that, but in cardiovascular system, if it's not working for only a short minute or short second, then the problem will be very huge. But in digestive system, it's not like that. So it's not categorized as one of the vital system in human body. But this is very important since it will help you to stay alive as well. Ya, jadi bukan termasuk sistem yang vital, tapi sistem yang sangat penting. Okay, so if you pay attention to the digestive system, you will see about the organ that will interact here in processing the food from your mouth into your pharynx, and then esophagus, and then your gaster, your colon, your intestine, and then there will be also complement. Just like the seed itself is not the main digestive organ, but it helps the digestive system. Also here, what is that? The saliva, and then your liver, pancreas, okay? And then this is your gall, and then also your, this is the saliva itself. This is the secretory organ of the saliva. Okay, so this 6 part is complement of the main part of your digestive system. And last week, the question on your case is about what will be the main activity of digestive system, right? So actually, activity on the digestive system comprising this 1, 2, 3, 4, 5, 6 main system. The first is ingesti or what we call by ingestion. Apa tuh ingesti? Ingesti. Ingesti itu berarti apa? In itu apa in? Menelan. Memasukkan sesuatu. Oke. So memasukkan sesuatu itu adalah aktivitas sistem pencernaan yang pertama. Ya. Memasukkan sesuatu termasuk ada di dalamnya menelan nanti ya, memasukkan sesuatu, kemudian menelan dari mulut ke faring, kemudian dari faring ke esophagus gitu ya, itu ingesti. Kemudian ada the second one is the motility, motilitas atau pergerakan. The whole tract of your digestive system, you will have the motility, which will cover what we call by propulsion and mixing. Propulsi itu seperti itu apa namanya peristaltik. Jadi yang sini kontraksi, sini relaksasi kebuka. Bawahnya lagi kontraksi, bawahnya lagi relaksasi gitu. That what we call by propulsion. And then mixing itu mencampurkan, mengadukkan kayak mixer ya. So in motility there are 2 main activity of the digestive system. Yang propulsi seperti di esophagus itu mostly the motility is propulsi. Oke, tapi misalnya di lambung ya, di lambung mostly it is mixing. Mengaduk-ngaduk. Sama di mulut juga seperti itu, mixing. And then after that we have the third basic activity which is secretion. Sekresi itu berarti Menyerap bukan? Sekresi. Sekresi is different with ekskresi. Oke? Kalau ekskresi itu dikeluarkan dari tubuh.
Just like nanti sistem ekskresi yang pertama adalah urinary, gitu ya. Nah, digestive system endingnya itu adalah defekasi, yang kita bilang ekskresi. Ekskresi dari feses. Tapi kalau yang namanya sekresi, that is produced by gland, but it run still inside your body. Jadi dihasilkan kelenjar seperti enzim, hormon, itu sekresi, disekresi namanya. Oke, okay? So from the mouth until the end, there will be secretion along the digestive system. For example, in mouth, you will have the secretion of lysozyme, and then salivary, and then maybe there will be some other enzyme. Ya, banyak sekali ya enzyme which will involve in the digestive system, which will help you break down the biomolecule, yang bantu untuk pecahin biomolekul. Jadi waktu biokimia cerita metabolisme karbohidrat, ya, when the carbohydrate is metabolized, so they will break into their what is that, simple form, right? Nah, itu masuknya bukan di metabolisme, tapi di sistem pencernaan dulu. Bagaimana itu nanti dipecah, di digest. Digest itu dipecah menjadi the smaller monomer or the smaller fraction. Ya, kalau karbohidrat kan dipecahnya jadi monosakarida, right? Kalau lipid, then they will break it down into, kalau lipid jadi apa? Dipecahnya jadi apa? Asam lemak sama gliserol. Yes. Carboxylic acid, right? Remember? Waktu kimia organik ya. Nah, asam lemak plus gliserol. And then the protein will be broken down into their monomer, which is monomernya protein apa? Asam pepton. Yes? Pepton bukan, Mem. Amino acid. Asam Asam amino amino. ya. Asam amino kan ya. Monomernya protein kan. Protein is yes, polypeptide. The monopeptide is the amino acid. Gitu ya. Jadi waktu di digesti you have to understand for the carbohydrate they will digest into what form, lipid what form, and then the protein into what form. Okay, and the vitamin also, yeah, how will they digest or they absorb the vitamin, and then they move into the next main activity of the digestive system, which is absorption. Sudah didigesti, sudah dibantu sekresi oleh enzim, by hormone, and then your body cannot absorb that, then it will be useless. So the next main activity is how to absorb the molecule, the nutrition that you get from your food by your body. Gitu ya. The absorption mostly occur in the intestine. Oke, jadi sepanjang perjalanan ya belum ada absorpsi, right, untuk bahan makanan. Mostly it happen in your intestine. Okay, and then the carpets that they cannot absorb, then they will excrete that. Tadi yang dibilang ekskresi through defecation, including how you defecate is also part of gastrointestinal system. Jadi bagaimana mekanismenya defekasi? Kok bisa orang defekasi sih? Kok bisa anak kecil itu suka nggak bisa nahan defekasi sih? Apa yang menyebabkan kita ada keinginan untuk defekasi? That is also the topic that you have to discuss in digestive system. Okay? Okay. Hold. Okay. Coba dilihat ini the digestive layer. Ya, if you see from the outer side, dari luar ke dalam ada apa? Kalau dari luar? Dari luar? So if you see from the outer side, this is the outer one. Apa nih? The outer one, the outer part. Epitel ya, Mem. Epitel apa?
lapisan. So if we talk about the layer, it is serosa, muscularis, mucosa, or submucosa. Oke, kalau dari luar berarti ini lapisannya lapisan? Jaringan ikat. Iya, serosa, right? This is serosa. This is the serosa. Ya, serosa it will covers the area of alveolar connective tissue inside the serosa with so many epitel. Nah, tadi yang dibilang epitel, tapi lapisannya adalah namanya lapisan serosa. Okay, and then after that you move into a deeper part, which is Otot muskularis. yes, muscularis or otot ya, jaringan otot setelah serosa. Ada apa di jaringan otot? If you see here, the muscularis itself, it has what we call by circular muscle. Jadi yang mengelilingi, ya, ada yang circular begini, ada yang longitudinal nih ke sini nih, ke panjang-panjang like this. So it will help the digestive system to constrict and then dilate like this for the circular muscle. Jadi muscle yang circular mengecil dan membesarkan traktus dari sistem pencernaan. And then you have what we call by longitudinal muscle untuk memanjangkan dan memendekkan. Ya, itu the function. Okay, and then after that you go into the mucosa here. Yeah, in mucosa part here, you will find so many gland here. Kelenjar yang tadi the function is as what we call by secretion. Sekresi tadi, sistem sekresi. So the part which is in part or take part in having a secretion is the submucosa part. Okay, and then here the inner part, what we call by mucosa. So this is also consists of epitel, yeah, but here they have what we call by lamina propria. Okay, but here you can see also the yellow part. The yellow part, ini ada plexus ya. Plexus itu jaringan saraf, nerve connection. Ini ada di pertama di submucosa, what we call by Meissner plexus. Ya, kemudian ini juga ada mesenteric plexus. Ya, jadi ada jaringan sarafnya di situ. Kapan disuruh the digestive system to dilate, to constrict like that? So this is through the plexus itself. Jadi itu dari plexus. Okay, so now you go here. When you see from the outer part, yeah, the highest part, the oral cavity, there will be a mechanical processing here. Jadi prosesnya lebih terjadi secara fisika. Tadi what we call by a mixing, mengaduk-ngaduk. Mengaduk apa? Makanan, the nutrient, the food that you consume with salivary secretion. Ya, to form, untuk menghasilkan apa? To form. Kalau hasilnya apa? Kalau dari mulut? Bolus, Ma'am. Bolus, yes, bolus. Kalau makanan, they have already digest, udah dipecah, and then they mix with salivary secretion, physical ya, mechanical digestion. Jadi pemecahannya menjadi bentuk serpihan-serpihan lebih kecil, bukan pemecahan kimiawi yang pemutusan ikatan. Kalau yang tadi, yang saya bilang the carbohydrate will be broken down into monosaccharide, ya, that is chemistry process. Tapi di sini, in your mouth, it is mechanical processing. Ya, jadi menjadi serpihan-serpihan yang lebih kecil. So then they will mix with salivary secretion. So salivary secretion will come from this what we call by salivary gland. Nanti kita akan bicara ya how the salivary gland will lubricate and also give the enzyme to break down the carbohydrate chemically. Mulai akan membantu nih pemecahan the carbohydrate first. Jadi yang pertama dipecah adalah karbohidrat di mulut secara kimia. Tapi bahan makanan yang lain semua will go through mechanical processing in your mouth. Okay, and then they go into the pharynx here. Okay, if you see the pharynx, they consist of muscle.
untuk bisa membantu Anda menelan masuk ke dalam the longest tract here, saluran terpanjang of the digestive system, which is the esophagus. So the esophagus here will give the time for the food to enter the stomach. Yeah, here. This is the second mechanical or chemical breakdown happen through enzyme help. Yeah, not only for carbohydrate but also for protein. Yeah, so the fat first. Nasibnya yang pertama kali menerima nasib itu adalah karbohidrat nih di mulut, dipecah secara kimia. Semuanya dipecah secara fisika tadi ya, mechanical in your mouth. But the first chemical reaction of the carbohydrate here in the mouth, and then the first protein digestion here happen in the stomach. Okay, and then after that they will give a support for your digestive system is the liver. Ya, di sini mengeluarkan empedu, ya, that will help you for lipid digestion. Empedu ini penting sekali. Okay, even though liver is the biggest metabolism organ, ini adalah organ metabolisme terbesar ya, which has so many function, including not only the digesting or metabolizing the nutrient, but also it helps also for detoxification. Yeah, that is the liver. Okay, and then ini kandung empedu, ya, that will help to store and concentrate the bile from the liver. That what we call by gallbladder. Ya, jadi yang setelah dihasilkan dari hati itu disimpan di kandung empedu nih. Ya, empedu will be packed into empedu, cairan empedu yang isinya ada garam, ya, ada garam empedu, ada cairan dan beberapa elektrolit inside, gitu ya. And then after that then you go into the pancreas here. Here is very famous when you see about the insulin, glucagon, masih ingat? Sel beta, sel alpha pancreas. So this is the main exocrine cell that secrete not only enzyme but also buffer for digestive system. Okay, jadi bukan hanya enzim tapi tadi hormon insulin, glucagon gitu ya. Kemudian di sini juga they secrete buffer here. Okay, and then you go into small intestine here. When enzymatic digestion, mostly the last digestion of all material, of all food content happen here. And then after that, it will be followed by absorption. Jadi hampir semua bahan makanan itu akan dipecah secara lengkap ya di small intestine with the help of some enzyme. We will talk about that after this. Okay, but also they start to absorb so many nutrient. Jadi ada air, kemudian bahan-bahan organik yang tadi sudah dipecah, sudah mulai diabsorpsi, and then also vitamins and also ions. Okay, and then you go into large intestine here, yeah, the colon. Here they give you compaction. Compaction mean form of the ingestible materials for being prepared to be eliminated, to be excreted. Jadi yang nggak bisa diabsorb, ini tugasnya large intestine. Ya, untuk memberikan dehidrasi ataupun juga memberikan bentuk nanti ya, supaya bisa keluar untuk dieliminasi, eliminasi feses atau ekskresi. Oke. Hold a while. I need to join another Zoom first. Okay, so maybe the digestive system I will continue after I open the other event. Please apologize because it is time for the outstanding student, outstanding student, Mawa Presmipa. They are going to have a
preparation for final in university, so I have to take part into the event. So after this, maybe please group 6, group Group what? 3, ma'am. Group 3. Okay, please prepare your presentation first, and then for the other, please prepare for question for group 3. Okay, Mutia, please help me to moderate the session. Yes, ma'am. Yes, please, Mutia. Yes, ma'am. Ini, ma'am, kan kelompok 3 udah buat presentasinya, ma'am. Apa nonton video aja, ma'am, yang mereka udah buat? Oh, belum ditonton? Belum, ma'am. Tadi baru di-upload. Baru selesai di-upload. Okay, so you can play the video here in the Zoom, maybe, Mutia. Yes, ma'am. Okay, and then the other group, please prepare for question, ya, from the video. Oke, selama video berlangsung boleh sementara dimatikan kameranya. Hemat energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Widutama, Salma Cudesi Ayu, dan juga Salma Nurabani. Kami di sini akan membahas tentang urinary system yang telah didiskusikan oleh kelompok kami. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh Salma Cudesi. Baik, selanjutnya ada tentang urinary system atau sistem urinaria. Nah, jadi sistem urinaria adalah suatu sistem tempat terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih dipergunakan oleh tubuh. Nah, zat-zat yang tidak dipergunakan oleh tubuh larut dalam air dan dikeluarkan berupa urin atau air kemih. Nah, sistem urinaria itu terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, selanjutnya yang kedua ada komponen organ urinary system atau organ komponen penyusun dari sistem urinaria itu sendiri. Nah, di sini pada gambar terlihat ada kidney atau ginjal, ada ureter, ada bladder atau kandung kemih, ada uretra. Nah, pertama kita akan bahas ginjal terlebih dahulu. Ginjal adalah suatu kelenjar yang terletak di bagian belakang cavum abdominalis di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebrata lumbalis 3. Nah, dia ini melekat langsung pada dinding belakang abdomen. Nah, bentuk ginjal sendiri seperti biji kacang. Jumlahnya ada 2 buah, yaitu kiri dan kanan. Ginjal kiri lebih besar dari ginjal kanan, dan pada umumnya ginjal laki-laki lebih panjang dari ginjal wanita. Setiap ginjal terbungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan kapsula renalis yang terdiri dari jaringan fibrus berwarna ungu. Nah, pertama di sini ada fungsi ginjal antara lain. Yang pertama itu memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Yang kedua mempertahankan suasana keseimbangan cairan. Dan yang ketiga mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh.
Terus, yang keempat ada mempertahankan keseimbangan garam-garam dan zat-zat lain dalam tubuh. Yang kelima, terdapat mengeluarkan sisa-sisa metabolisme hasil akhir protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Nah, terus di sini juga ada struktur ginjal, yaitu terdiri dari bagian paling luar, itu disebutnya korteks. Bagian lebih dalam lagi itu disebutnya medula. Bagian yang lebih dalam lagi daripada medula itu disebutnya pelvis. Nah, pada bagian medula ginjal dapat dilihat adanya piramida yang merupakan bukaan saluran pengumpul. Terus, ginjal itu dibungkus oleh lapisan jaringan ikat longgar yang disebut dengan kapsula. Nah, di sini ada unit fungsional dari ginjal adalah nefron yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit, dalam tubuh dengan cara menyaring darah. Kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan oleh tubuh. Nah, molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotransport. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan itu disebut sebagai urin. Nah, terus sebuah nefron terdiri dari sebuah komponen penyaring yang disebut korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran atau biasa disebut sebagai tubulus. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Nah, selanjutnya yang kedua itu terdapat ureter, merupakan perpanjangan tubular berpasangan dan berotot dari pelvis ginjal yang merentang sampai kandung kemih. Nah, panjang ureter itu sekitar 2-30 cm atau 10-12 inci dengan diameter 4-6 mm. Dinding ureter itu terdiri dari 3 lapisan. Lapisan terluarnya itu disebut sebagai lapisan fibrosa. Lapisan tengah adalah muscularis longitudinal ke arah dalam dan otot polos sirkular ke arah luar. Lapisan terdalamnya itu disebut sebagai epitelio mukosa. Nah, lapisan otot memiliki aktivitas peristaltik intrinsik. Nah, terus yang ketiga terdapat kandungan kemih, di mana merupakan satu kantong berotot yang dapat mengempis terletak di belakang simfisis pubis. Kandung kemih memiliki 3 muara, yaitu 2 muara ureter dan 1 muara uretra. Sedangkan besar kandung kemih itu tersusun atas otot. Nah, di sini juga ada fungsi daripada kandung kemih, antara lain tempat penyimpanan urin sementara sebelum meninggalkan tubuh, lalu mendorong urin keluar tubuh dengan dibantu uretra. Selanjutnya ada uretra, yaitu merupakan saluran kecil yang dapat mengembang, berjalan dari kandung kemih sampai keluar tubuh. Panjangnya kalau pada wanita itu sekitar 1,5 inci dan pada laki-laki itu sekitar 8 inci. Muara uretra keluar tubuh disebut meatus urinarius. Nah, kalau pada laki-laki, uretra itu tersusun atas uretra prostatia, membranosa, dan juga cavernosa. Sedangkan pada wanita, sama-sama terdiri dari 3 lapisan, yaitu ada tunina muscularis atau lapisan sebelah luar, terus yang kedua lapisan spongiosa merupakan plexus dari vena-vena, dan yang terakhir ada lapisan mukosa, yaitu lapisan sebelah dalam. Nah, selanjutnya ada the function and composition of urine yang bakal dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya the function and composition of urine. Next. Nah, urin itu merupakan sisa material yang diekskresikan oleh ginjal dan ditampung dalam saluran kemih yang akhirnya akan dikeluarkan oleh tubuh melalui proses urinasi dalam bentuk cairan. Ekskresi urin ini yang disaring dari ginjal menuju ureter, selanjutnya akan disimpan di dalam kandung kemih dan kemudian akan dibuang. Proses tersebut diperlukan untuk membuang molekul-molekul sisa dari darah yang tidak dibutuhkan oleh tubuh guna menjaga keseimbangan cairan. Zat-zat yang terkandung dalam urin dapat memberikan informasi penting mengenai kondisi umum di dalam tubuh. Derajat produksi dari berbagai unit fungsional dalam tubuh dapat diketahui dari kadar berbagai zat dalam urin. Urin merupakan suatu larutan kompleks yang terdiri dari air, kurang lebih 96%, dan bahan-bahan organik serta anorganik. Kandungan bahan organik yang penting antara lain urea,
asam urat, dan bahan anorganik lain dalam urin, yaitu NaCl, sulfat, fosfat, dan juga amonia. Zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh dalam keadaan normal nantinya akan ditemukan relatif tinggi pada urin daripada kandungan dalam darah. Dan sebaliknya, hal tersebut tidak berlaku pada zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Kondisi lingkungan dalam tubuh serta organ-organ yang berperan dalam munculnya setiap zat tersebut dapat diketahui melalui hasil pemeriksaan urin. Next. Kemudian jumlah dan komposisi urin ini dapat berubah-ubah tergantung dari pemasukan bahan makanan, berat badan, usia, jenis kelamin, dan lingkungan hidup seperti temperatur, kelembapan, aktivitas tubuh, dan keadaan kesehatan. Kemudian ada juga peranan dan fungsi urin. Fungsi utama urin adalah untuk membuang zat sisa seperti racun atau obat-obatan dari dalam tubuh. Jika urin berasal dari ginjal dan saluran kencing yang sehat, secara medis urin itu sebenarnya cukup steril dan hampir tidak berbau ketika keluar dari tubuh. Hanya saja beberapa saat setelah meninggalkan tubuh, bakteri akan mengkontaminasi urin dan mengubah zat-zat di dalam urin sehingga menghasilkan bau yang khas, terutama bau amonia yang dihasilkan oleh urea. Selanjutnya ada komposisi urin. Urin itu terdiri dari air dengan bahan terlarut berupa sisa metabolisme seperti urea, garam terlarut, dan materi organik. Cairan dan materi pembentuk urin berasal dari darah atau cairan interstisial. Komposisi urin berubah sepanjang proses reabsorpsi ketika molekul yang penting bagi tubuh, glukosa, diserap kembali ke dalam tubuh melalui molekul pembawa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan. Nah, untuk yang keempat ini yaitu ada urine formation process. Now, there are three main steps of urine formation. The first is filtration, the second reabsorption, and the last secretion. This process ensures that only waste and excess water are removed from the body. Yang pertama itu ada proses filtrasi, yang dimana terjadinya di glomerulus, yaitu jaringan kapiler yang dikelilingi oleh struktur seperti cangkir, disebut dengan kapsul glomerulus. Nah, kapsul ini juga atau disebut dengan kapsul Bowman. Saat darah mengalir melalui glomerulus, tekanan darah mendorong air dan zat terlarut dari kapiler ke dalam kapsul melalui membran filtrasi. Memungkinkan air dan zat terlarut kecil lewat tetapi menghalangi sel darah dan protein yang besar. Komponen-komponen itu tetap berada di dalam aliran darah. Nah, filtrat atau cairan yang telah melewati membran tadi mengalir dari kapsul glomerulus lebih jauh ke dalam nefron. Filtrasi ini memulai proses pembentukan urin. Next. Nah, yang proses kedua itu ada reabsorpsi, yaitu pada proses ini terjadi penyerapan kembali sebagian besar glukosa, natrium, klorida, fosfat, dan juga ion bikarbonat. Penyerapan cairan tersebut dilakukan di tubulus proximal nefron, seperti yang ada di gambar, tubulus distal, dan juga tubulus pengumpul, atau kolektivus. Prosesnya terjadi secara pasif yang dikenal dengan obligator reabsorpsi terjadi pada tubulus atas. Sedangkan untuk tubulus ginjal bagian bawah terjadi kembali penyerapan natrium dan ion bikarbonat. Bila diperlukan kembali akan diserap ke dalam tubulus bagian bawah. Penyerapannya terjadi secara aktif dikenal dengan reabsorpsi fakultatif dan sisanya dialirkan pada papilla renalis. Next. Untuk proses yang ketiga yaitu proses sekresi, yang dimana adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin, beberapa zat mengalir langsung dari darah di sekitar tubulus distal dan tubulus pengumpul ke tubulus tersebut. Tahapan ini juga menjadi bagian dari mekanisme tubuh untuk menjaga keseimbangan pH asam basa dalam tubuh. Ion kalium, ion kalsium, dan juga amonia melewati proses sekresi, seperti beberapa obat. Hal ini dilakukan agar senyawa kimia dalam darah juga tetap seimbang. Sisanya penyerapan urin kembali yang terjadi pada tubulus dan diteruskan kepada ginjal. Selanjutnya ke ureter, masuk ke vesika urinaria. Ini merupakan beberapa daftar pustaka yang kami pakai. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, teman-teman, dikarenakan videonya telah selesai, bagi teman-teman yang ada pertanyaan pada kelompok 3, boleh dipersilakan untuk 3 penanya pertama. Mau izin bertanya? Ya, silakan Tias, sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Perkenalkan, nama saya Tias dari kelompok 2. Izin bertanya, apa yang mungkin akan terjadi apabila proses reabsorpsi pada ginjal tidak berjalan sebagaimana mestinya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Tias. Untuk penanya berikutnya. Oke, dan teman-teman ada yang mau bertanya? Mau izin bertanya. Ya, silakan sebutkan nama dan dari kelompok berapa. Iya, saya Indah Fauzia dari kelompok 8 izin bertanya, kira-kira bahaya apa aja kalau misalkan seseorang itu sering kali menahan rasa pipis gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Indah. Untuk satu penanya terakhir, disilakan.
Izin bertanya. Ya, silakan. Dengan siapa dan dari kelompok berapa? Perkenalkan, saya Sinta Novita Suci dari kelompok 5. Izin bertanya. Pada saat ibu hamil itu mengapa sering sekali ingin buang air kecil? Terus apa yang menyebabkan hal tersebut? Kemudian organ bagian mana yang berpengaruh akan terjadinya hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Sinta. Untuk kelompok 3, boleh langsung dijawab saja ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Tias. Kalau misalnya pada proses reabsorpsi itu, terjadi gangguan ya, Tias, benar nggak? Ya, benar. Jadi, kan di dalam tahap reabsorpsi ini, tubuh akan melakukan penyerapan pada sebagian besar cairan-cairan yang telah disaring pada proses filtrasi. Nah, kalau misalnya dalam proses reabsorpsi ini dia nggak berjalan dengan lancar, maka penyerapannya itu nggak berjalan dengan lancar juga, dan juga akhirnya dia tidak bisa melakukan proses selanjutnya, yaitu proses sekresi. Jadi urin yang akan dikeluarkan terhambat karena proses reabsorpsinya tidak berjalan sebagai mestinya. Seperti itu. Apakah cukup jelas, Tias? Cukup jelas. Terima kasih, Salma. Baik. Oke, di sini jawaban untuk pertanyaan dari Indah, penyakit atau apa jika kita menahan buang air kecil ya. Yaitu kalau kita menahan buang air kecil bisa menyebabkan infeksi saluran kemih, pembengkakan kandungan kemih, hingga membuat kandungan kemih menjadi sensitif. Nah, itu diakibatkan karena ada banyaknya bakteri di sekitar pembukaan uretra dan sensor menjadi terlalu aktif sehingga membuat kencing lebih sering dari biasanya. Terus nggak hanya itu juga, kalau menahan air kencing itu terlalu sering bisa menyebabkan batu ginjal dan gagal ginjal. Pasalnya, batu ginjal merupakan batu kecil yang terbentuk dalam ginjal dan kelebihan natrium dan kalsium. Karena penumpukan air kecil tadi, buang air kecil tadi. Sudah cukup jelas, Indah? Iya, jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Sinta. Tadi pertanyaannya pada saat ibu hamil, mengapa sering sekali ingin buang air kecil? Apa yang menyebabkan hal tersebut dan organ bagian mana yang berpengaruh pada hal tersebut? Jadi, buang air kecil lebih sering biasanya menjadi salah satu gejala awal kehamilan. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin, yaitu salah satu hormon kehamilan yang dapat membuat produksi urin bertambah disertai pembesaran ukuran rahim. Nah, keluhan sering buang air kecil ini saat hamil itu merupakan hal yang umum dialami oleh ibu hamil, terutama ketika usia kehamilan memasuki trimester ketiga. Nah, keluhan tersebut biasanya disebabkan oleh perubahan hormon yang terjadi selama masa kehamilan. Nah, perubahan hormon kehamilan membuat tubuh bumil lebih banyak menghasilkan darah. Hal ini membuat ginjal akan lebih banyak menyaring darah dan meningkatkan produksi urin. Bertambahnya jumlah urin ini membuat kandung kemih menjadi lebih cepat penuh dan merangsang bumil untuk sering buang air kecil. Selain itu, juga seiring bertumbuhnya janin dan bertambahnya usia kandungan, rahim yang awalnya seukuran kepalan tangan semakin lama akan semakin membesar. Nah, membesarnya ukuran rahim akan memberikan tekanan pada kandung kemih sehingga membuat ibu hamil merasa sering ingin buang air kecil. Nah, jadi organ bagian mana yang berpengaruh yaitu ginjal, karena ginjal ini akan lebih banyak menyaring darah dan meningkatkan produksi urin. Kurang lebih jawabannya gitu, apa sudah jelas, Sinta? Sudah jelas, Salma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2, kelompok 5, dan kelompok 8 yang telah bertanya. Untuk sesi selanjutnya, disilakan 3 penanya dari kelompok yang belum bertanya. Izin bertanya.
Ya, boleh dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Anggreni Dwi Puspitasari dari kelompok 6. Apakah makan makanan yang mengandung banyak garam itu dapat menyebabkan batu ginjal? Terus kalau misalkan dapat menyebabkan batu ginjal, cara pengobatannya itu apa saja ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Anggi. Kemudian untuk kelompok yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Sedangkan pada ini kita sudah Oke. Gimana, Mun? Belum dijawab ya? Iya, Mem, belum. Sedang menunggu 2 penanya lagi untuk sesi 2. Yang belum kelompok berapa? Yang belum kelompok 1, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 7. Oke, silakan. Yang belum. Izin bertanya, Delvi dari kelompok 4. Apakah diabetes insipidus itu dapat menyebabkan kematian? Terima kasih. Ya, terima kasih Delvi. Baik, untuk satu kelompok lagi. Oke, apakah ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 7? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Tadi kan ada batu ginjal ya, itu sama nggak sih sama kencing batu dan tempatnya itu di mana ya? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Cynthia. Mungkin untuk kelompok yang terakhir sekaligus aja ya sekarang.
Untuk kelompok 7, apakah ada pertanyaan? Ya, karena tidak ada pertanyaan lagi, mungkin dari kelompok 3 boleh langsung dijawab aja ya. Izin menjawab pertanyaan dari Anggi. Pertanyaan itu, kalau misalnya mengkonsumsi makanan yang mengandung garam berlebihan, apakah akan menyebabkan batu ginjal dan cara penanganannya. Jadi kalau makanan asin itu dia termasuk makanan yang akan menyebabkan penyakit batu ginjal karena dia itu memiliki kadar sodium yang tinggi. Nah, peningkatan kadar natrium di dalam urin dapat menghambat absorpsi kalsium ke dalam tubuh. Akibatnya terjadinya penumpukan kalsium di dalam urin. Jadi makan makanan yang mengandung garam berlebihan itu merupakan penyebab dari penyakit batu ginjal. Terus untuk cara penanganannya itu bisa mengonsumsi air putih sebanyak 2-3 liter atau 8 hingga 10 gelas per hari. Kemudian bisa juga perbanyak makanan yang berkalsium tinggi, kemudian kurangi konsumsi garam, hindari suplemen vitamin C, dan juga membatasi konsumsi protein hewani. Apakah sudah cukup jelas, Anggi? Sudah, terima kasih Salma. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Delvi. Tadi pertanyaannya, apakah penyakit diabetes insipidus dapat menyebabkan kematian? Sebelumnya, saya ingin menjelaskan diabetes insipidus terlebih dahulu. Itu merupakan kelainan yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh. Kondisi ini dapat mengakibatkan frekuensi buang air kecil bertambah dan rasa haus yang berlebihan. Nah, penyakit ini dapat membuat tidur malam terganggu dan juga sulit untuk menahan air kencing. Hingga biasanya yang mengidap penyakit ini sering kali mengompol. Terus walaupun gejalanya mirip dengan diabetes mellitus, penyebab penyakit ini tentu berbeda. Dan pada umumnya diabetes insipidus itu lebih sering terjadi pada berjenis kelamin laki-laki dibanding perempuan. Nah, kasus diabetes insipidus ini juga lebih jarang terjadi dibanding diabetes mellitus. Nah, meskipun begitu, kondisi yang berkaitan dengan gejala diabetes insipidus tetapi tak segera ditangani juga bisa menyebabkan kematian. Apakah sudah jelas, Delvi? Iya, makasih Salma. Oke, untuk pertanyaan dari Cynthia, mungkin kayak perbedaan penyebab kencing batu sama batu ginjal ya. Kencing batu itu bisa disebut dengan batu kandung kemih atau bladder calculi, terbentuk dari endapan mineral yang ada di dalam kandung kemih. Batu ini bisa muncul dalam berbagai ukuran. Terus faktor yang menyebabkan seseorang bisa mengalami batu kandung kemih itu ya, yang pertama ada gangguan pada saraf, seperti stroke, cedera tulang belakang, dan diabetes. Dan beberapa penyakit yang bisa merusak saraf yang mengendalikan kandung kemih. Kerusakan saraf tersebut bisa menyebabkan urin jadi mengendap dan akhirnya terbentuk batu kandung kemih. Terus yang kedua, faktornya itu terhambatnya saluran keluar kemih. Kondisi apapun yang menghambat aliran urin ke uretra akan menyebabkan urin mengendap dan berujung pada terbentuknya batu dalam kandung kemih. Sedangkan untuk batu ginjal, yaitu terbentuknya materi keras yang menyerupai batu yang berasal dari mineral dan juga garam di dalam ginjal.
Jadi limbah yang terkandung dalam darah bisa membentuk kristal dan menumpuk dan mengeras di ginjal. Seiring waktu, materi tersebut mengeras. Penyebab munculnya endapan batu di dalam ginjal bisa karena makanan atau adanya masalah kesehatan lainnya. Ada 4 jenis batu ginjal, antara lain batu kalsium, batu asam urat, batu struvit, dan batu sistin. Batu ginjal bisa terbentuk di sepanjang saluran urin dari ginjal ureter dan menuju kandung kemih sampai uretra juga. Cukup jelas, Cynthia? Oh, terima kasih, Ran. Ya baik, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 6, dan kelompok 7 yang telah memberikan, kelompok 5 ya, yang telah memberikan pertanyaan, dan juga kelompok 3 yang telah mempresentasikan materi hari ini. Ya, sudah semua? Ini Sudah, Mem. Kelompok 7 tidak ada, Mem. Kelompok 7 nggak ada, Ya. tidak ada pertanyaan atau bagaimana? Welan tadi kelempar dan sisanya tidak masuk. Oke. Oke. Untuk urinari tadi sudah dicatat ya pertanyaannya ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 3. Sudah, Mem. Oke. Untuk minggu depan, besok lagi. Minggu depan saya coba bahas. Kita lanjutkan dulu ya untuk yang sistem pencernaan ya. Nanti saya akan bahas tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Sekilas saya menangkap sedikit pertanyaan-pertanyaan yang tadi sempat dilontarkan teman-temannya ya. Kemudian jawaban-jawaban dari kelompok 3. Nanti saya akan bahas lebih detail. Oke, kita akan lanjutkan untuk yang sistem pencernaan. Oke. Oke, tadi sampai di sini tadi ya. Nih, sini tadi. Oke. Nah, ini ya, ini sudah sampai di ujung ya, large intestine, and then nanti kita akan bahas per setiap bagian dari the digestive system ya. Kalau di mulut itu fungsi utamanya itu untuk menahan abrasi ya, terutama di bagian gigi ya, kerusakan-kerusakan struktur gigi, kemudian juga membantu proses tadi digestif fisik ya, dan juga beberapa digesti kimiawi. Oke, kalau dilihat ini struktur rongga mulutnya langsung saja ya. Kalau Anda lihat ini kan udah belajar waktu SMA ya, ada soft palate, ada uvula di sini, ada gigi ya, ada hard palatum, ada soft palatum, ada uvula yang nanti mungkin lebih
lebih akan saya bahas. Kalau di hard palate ini tadi yang bagian yang keras ya, ini sangat penting untuk membantu lidah pada saat kita mengunyah. Kalau hard palate-nya ini nggak terbentuk ya, kadang-kadang ada yang hard palate-nya sangat cekung gitu ya. Nah, itu proses mengunyahnya itu sulit. Lidahnya nggak ketemu. Nah, kalau mengunyah kan lidahnya ketemu atas gitu ya. Langsung pada prakteknya. Ya, itu. Jadi hard palate-nya itu yang bagian yang besar ya, kanan kiri itu harus terbentuk baik karena itu fungsinya membantu lidah untuk mengunyah. Kalau untuk yang soft palate, yang tengah itu ya, yang bagian palatum lunak, ya ini fungsinya itu menjauhi bagian nasofaring pada saat kita mengunyah, supaya tidak ada bagian dari makanan yang bisa masuk kembali ke hidung. Ya, jadi kalau nggak ada soft palate, ini mudah sekali tersedak makanan yang kita digest. Oke, kemudian ada bagian lidah ya, lidah Anda itu ternyata fungsinya sangat banyak ya. Lidah itu bukan hanya aksesoris. Ya, dengan bantuan lidah Anda bisa memposisikan makanan. Ini mau dikoyak atau mau itu kan ya, mau dikoyak pakai gigi taring, kemudian diposisikan oleh lidah atau mau dihancurkan. Gitu. Itu peran dari lidah. Selain itu dia akan mensekresi tadi saliva ya melalui beberapa kelenjar salivary gland. Nanti kita akan lihat ada di mana saja ya salivary gland yang nanti fungsinya secara kimia dia akan mencampur makanan tadi supaya bisa menghasilkan yang namanya bolus. Jadi bolus itu kalau sudah makanan bercampur secara chemical dengan saliva maka kita sebut sebagai bolus. Gitu. Nah, lidah ini juga akan membantu inisiasi menelan. Pertama kali menelan itu yang bantu lidah. Sama seperti berbicara yang kemarin saya bilang makharijul ya. Makharijul kalau huruf tergantung lidah. Ya, nggak bisa ngomong R kalau nggak ada lidahnya. Ya kan? Bisa nggak ngomong R? Coba kalau lidahnya diam ngomong R. Bisa kan ya, susah kan? Nah, itu. Ya, kemudian ini nanti Anda silakan baca ya, di situ ada papila-papila ya di lidah yang ada 3 bagian, filiformis, circumvallata dan juga fungiformis. Ya, kalau Anda lihat ini bagian-bagiannya. Kemudian ini ludah. Ludah is not lidah. Ya, ludah is different with ludah. Kalau ludah itu kan berarti cairannya ya. Nah, ludah ini atau apa namanya Anda bilangnya apa sih? Mukus ya. Mukus dari mulut sebenarnya itu isinya bukan hanya mukus. Di dalam ludah itu ada berbagai protein. Ya, saliva ya, saliva. Di dalam saliva itu ada berbagai protein. Ada amilase yang pertama kali berfungsi untuk memecah apa? Polisakarida menjadi disakarida dulu. Menjadi disakarida. Ya. Memecah amilum, amilase namanya juga ya, memecah pati. Kemudian ada mukus tadi. Mukus yang bisa membasahi, bisa melarutkan, membantu membentuk bolus, itu si mukus tadi yang ada di ludah. Kemudian ada juga lisozim di dalam saliva yang fungsinya sebagai apa tuh? Kalau lisozim untuk apa? Lisozim. Fungsi? Fungsi apa? Ayo. Fungsi apa yo? Antimikroba, Mem? Yes, yang fungsinya ini adalah pertahanan tubuh yang ada di mulut melalui ini protein lisozim. Ya, jadi membunuh mikroba yang makanan kita kan nggak selalu steril kan ya. Makanan kita belum tentu steril. Kalau steril semua makanan diotoklav. Ya. Tapi ada beberapa yang kita suka makan raw food gitu ya. Apalagi kayak sendenis ya. Sendenis itu kan banyak sekali ya makanan-makanan yang raw ya. Nah, itu sangat berperan sekali.
Oke, nah kemudian kelenjar ludah tadi yang menghasilkan saliva itu ada yang bagian intrinsik, ada yang bagian ekstrinsik. Kalau yang intrinsik ini adanya di sekitar mulut, di bukal. Kalau yang ekstrinsik itu nanti kita akan lihat ada di parotis, submandibular, dan sublingual. Nah, ini sublingual ya, di bagian bawah namanya lingua. Lingua itu lidah. Di bagian bawah lidah ini parotit ya, adanya di sini nih di pinggir dekat telinga ya. Kemudian ini submandibula. Ini mandibula ini. Ini rahang bawah ini mandibula. Ya, jadi ada di dalam bagian rahang ini. Ada juga yang tadi yang di bawah lidah, sublingual. Ya, ini adalah kelenjar-kelenjar ekstrinsik, penghasil saliva. Kemudian Anda lihat gigi ya, bagaimana gigi tadi fungsinya. Saya rasa ini Anda silakan lihat bagian-bagiannya, kemudian fungsi-fungsi masing-masing. Kemudian masuk ke faring. Nah, di faring ini proses pertama menelan terjadi. Ya, ada yang namanya fase orofaringeal dan fase esofaringeal. Fase orofaringeal itu berarti dari mulut, kemudian mau masuk ke faring. Jadi orofaring. Oke, kemudian esofaringeal itu dari faring ke esofagus yang fraksi bawah. Ya, itu menelan itu jadi bukan hanya menelan yang Anda bilang menelan gitu, itu menelan bukan hanya itu. Menelan itu ada yang dari mulut tadi ke faring, ada yang dari faring ke bagian esofagus. Gitu. Ya, sehingga di dalam faring ini banyak sekali lapisan-lapisan otot yang tadi peristaltik motility-nya itu sifatnya peristaltik tadi. Oke, ada longitudinal dan juga ada konstriktor yang sirkular. Oke, ini faring, Anda bisa lihat. Ya, faring ini kan dual root ya. Masih ingat kemarin di pernapasan dual root untuk pencernaan, digestive as well as respiratory system. Ya, but it will help by the epiglottis, right? Akan dibantu oleh epiglottis. Hanya di ending kalau after faring in respiratory system, then you go into larynx. But here in digestive system, it goes to the backward, ya di bagian belakang, and it continue into the esophagus. Nih, gitu. Okay, and then we go into esophagus. Ya, esophagus ini masih traktus, masih saluran, cup. Letaknya tadi kalau Anda perhatikan ada di belakang trakea. Nah, di sini banyak sekali lapisan-lapisan lendir di sini. Ya, dan ada ototnya. Nah, ini struktur dasar dari esofagus. Ya, ada beberapa perbedaannya. Kalau di sini nih esofagus seperti ini, lapisan mukosanya. Kalau stomach lambung lebih tebal lagi, ya. Kalau small intestine ini bagian subserosanya justru lebih tipis, kalau ini large intestine. Nah, di mukosa ini esofagus di lapisan mukosa, bagian mukosa ini bagian dari esofagus. Ya, di sini akan terjadi sekresi kelenjar yang pertama. Kemudian absorpsi dan juga perlindungan zat gizi. Oke, nah di sini yang bagian kedua sama seperti other digestive system, lapisan submukosa tadi banyak sekali plexus-plexusnya. Jadi ini secara umum ya. Mainly in the digestive system in submucosa part you will find nerve plexus, jaringan saraf. Oke, kemudian nah ini ada saraf-saraf simpatik dari vagus. Vagus itu kan di sini ya, di leher, yang akan mengatur bagaimana sekresi usus itu bisa mensekresikan sesuai dengan kebutuhan. Nanti dipengaruhi oleh berbagai hormon. Oke, nah ini proses menelan makanan. Setelah dikunyah, kemudian akan terbentuk bolus tadi ya dengan bantuan saliva. Kemudian ada bantuan juga tadi dari palatum yang naik turun dengan lidah. Kemudian sehingga nares posterior, bagian yang ke hidung itu akan tertutup. Kemudian di faring, ini otot konstriktornya ini akan mendorong tadi secara peristaltik, ini namanya gerakan peristaltik seperti ini. Yang sini kontraksi, sini relaksasi. Sini kontraksi, sini relaksasi.
Jadi otot konstriktor yang ada di faring, jadi ini isinya otot semua, akan mendorong makanan masuk ke esofagus. Jadi makanannya nggak ditelan semua bulat-bulat begitu. Ya dibuat dalam fraksi-fraksi seperti ini nih, sesuai dengan gerakan dari otot esofagus. Oke, then we go into the gastric. Ya, kalau gastrik, yang paling penting adalah yang harus Anda lihat adalah lapisan di dalam gaster ya, lambung. How can acid liquid HCl stay there, but when the HCl comes out or comes down into the duodenum, it will be harmful. Ya, karena ada lapisan yang sifatnya agak berbeda. Ya, lapisan peritoneal bagian luar ini serosa, kemudian bagian otot tetap ada lapisan muskularisnya yang isinya serabut-serabut. Kemudian ada submukosa yang isinya pembuluh darah dan saluran limfa. Kemudian di lapisan mukosa ini juga ada bagian ruge atau kerutan-kerutan, di mana di sini itu ketebalannya agak berbeda dengan bagian mukosa yang lain. Oke. Untuk lambung sendiri itu kalau Anda perhatikan, if you pay attention, they have some part. Ada yang they call as cardiac, ya, the first part. Jadi waktu mau bikin lambung itu kan kayak buah apa? Kayak kacang itu ya. Kayak kacang ya. Dari esofagus masuk ke lambung, so you find the cardiac. And then after that the fundus. Fundus itu badan, atas badan, sebelum badan. Ya, di bagian fundus ini has a thinner layer. Lapisannya lebih tipis dibandingkan bagian tadi mukus, bagian di korpus. Ya, di korpus ini banyak otot dan juga banyak lenjar dan lebih tebal. Nah, di antrum pilorum ini dindingnya lebih tebal lagi di bagian agak ke bawah yang akan nanti memompa kalau sudah masuk di lambung, bolus, ketemu dengan segala macam yang ada di lambung, maka dia akan berubah jadi yang what we call bichimus. Gitu. Nanti kimus ini akan dikeluarkan ke duodenum lewat antrum pilorus tadi. Ya. Kemudian di sini ada sphincter. Oh, before that sebenarnya di esofagus ini juga ada sphincter ya. Sphincter esofagus ini ada dua, ada yang di bagian atas, ada yang di bagian bawah, sama. Sehingga pada saat Anda menelan, makanan tidak akan balik lagi ke faring. Kalau itu yang sphincter yang di atas. Sphincter yang di bawah, pada saat sudah sampai lambung, asam lambung itu tidak akan reflux ke esofagus. Kecuali tadi ada yang namanya gastroesophageal reflux disease. Pernah dengar? Dengar GERD. Pernah dengar GERD? Gastroesophageal reflux disease. Jadi ini sphincternya. Ada sphincter yang faringoesophageal dari faring ke esofagus ya, yang bagian atas. Ada yang di bagian bawah namanya gastroesophageal. Jadi yang kalau GERD itu masalahnya adalah yang di bawah nih, gastroesophageal reflux tadi, antara gaster dengan esofagus, sehingga asam lambung yang ada di lambung reflux balik. Gitu. Oke, ya, ini lapisan di lambung. Ya, ini tadi bagian setelah esofagus Anda ketemu kardiak, kemudian ini bagian fundus, ya, kemudian ini bagian badinya, bagian badannya, korpus, ya, kemudian ini tadi yang di ujung ada pilorus, ya, kemudian ini di ujung pilorus Anda ketemu sphincter pylori. Nah, sphincter pylori ini juga namanya sphincter itu katup, ya, punya fungsi penting nanti. Karena tidak semua bahan makanan that you digest in the gaster, in the stomach, will go through the duodenum. Gitu. Jadi nggak semuanya akan langsung dikeluarin ke duodenum. Jadi gastric, the stomach itself has a function as a reservoir. Tahu reservoir, simpanan sementara sebelum dikeluarkan ke duodenum. Gitu ya. Nah, ini fungsi lambung menerima makanan tadi dari mana? Dari esofagus.
dari esofagus ya, dan tadi bekerja sebagai penampung sementara jangka pendek sebelum dikeluarkan through the duodenum. Jadi kalau duodenumnya masih penuh, itu nggak akan dikeluarkan dari lambung. Yang menyebabkan duodenum penuh dan lama untuk pengosongan biasanya adalah makanan-makanan yang mengandung lemak. Karena pemecahan lemak itu berjalan sangat lambat sekali. Sehingga kalau kita konsumsi lemak banyak ya, rasanya sebah ya. Rasanya sebah kan? Karena tadi banyak tertahan di lambung. Dari walaupun kapasitasnya will be up to 2 liters, tapi when it's expand, pada saat lambung ini mengembung ya, itu memberikan sensasi yang tidak nyaman. Ya, jadi tadi. Jadi pay attention bahwa lambung ini also part of reservoir, penampung makanan. Jadi makanya makannya tidak boleh berlebihan, tidak boleh juga kosong. Ya. Kemudian lambung mencampur makanan dengan HCl untuk siap dicerna oleh usus. Jadi HCl ini yang akan tadi will form the bolus from the esophagus and then they mix that into a chymus, membentuk chymus. Ya, HCl ini juga penting tadi sebagai lini kedua ya setelah lysozyme. After the lysozyme, so you will find another immune system here in the digestive. Jadi sistem imun yang kedua ini oleh si HCl ini yang juga mematikan bakteri-bakteri yang tidak tahan asam. Ya, another function, they will change the protein into peptone. This is the first time, kali pertama protein itu akan didigest. Waktu di mekanik di sini ada nggak proses digesti protein? Not yet. So this is the first time protein will undergo a digestion. Kalau tadi karbohidrat pertama kali iya, but with amylase. Ya, jadi merubah menjadi disakarida. Oke. Nah, ini beberapa kelenjar yang bisa Anda temui pada lambung ya. Gastric and cardia and pylorus which also secrete alkali mucus ya, yang nanti akan will help in neutralizing the HCl tadi to prepare the chymus entering the duodenum. Waktu masuk ke duodenum, chymus ini nggak boleh alkali. Karena kalau dia alkali, maka akan merusak struktur dari dinding endometrium, dinding apa tadi? Duodenum. Gitu. Ya. And then they will also antrum pyloric, ya, kelenjar antrum pyloric which will secrete hormon. Nanti kita akan lihat hormonnya apa. Kemudian di bagian fundus dan badan gastrik itu ada berbagai sel sekretori. Ada yang namanya mucus neck cell. Ini di bagian fundus. Tadi tergambar ya bagian fundus yang mana? Ya, sebelum di korpus, di bagian atas. Ya. Kemudian ada parietal sel parietal di dalam lambung yang fungsinya tadi mensekresi HCl dan beberapa faktor intrinsik. Nah, intrinsik faktor ini penting sekali untuk nanti kita akan cerita bagaimana vitamin B itu diabsorpsi. Absorpsi vitamin B12 itu tidak sama dengan absorpsi vitamin yang lain because they will need intrinsic factor from the stomach. Ya, yang dihasilkan oleh sel parietal ini. Gitu. Ya, jadi sel parietal itu mensekresi HCl dan juga faktor intrinsik. Nah, di bagian sel leher atau neck cell itu dia mensekresi mukus yang sifatnya asam. Nah, di sieve cell, sel utama ya, itu yang tadi yang mau memecah protein. So they secrete pepsinogen to digest the protein. Okay, and they also have another enteroendocrine cell which will secrete some of the hormone, gastrin, endorfin, histamin, serotonin. Nah, nih banyak ya, pernah dengar endorfin, the hormone of happiness. Nah, gastrin which will rule your digestive. Ini yang produce ini gaster, stomach, through enteroendocrine cell di dalam lambung. Okay. And then the digestive on the stomach
itu secara physically and chemically. Kalau tadi di mulut only physically and chemically for the carbohydrate, but here physically and chemically for mainly protein. Gitu ya. Tadi membuat dalam bentuk apa? Bolusnya di mix dengan HCl menjadi chymus. Ya, nah nanti akan dihantarkan, they will deliver the chem into the intestine. Okay, and enzymatically they digest protein oleh tadi pepsin. Ya, tadi ada juga sel yang mensekresi faktor intrinsik tadi ya. Masih ingat ya? Yang di parietal cell intrinsic factor that will be important in absorbing vitamin B12. Vitamin B12 ini penting juga loh untuk pematangan sel darah merah. So maturation of red blood cell also have a connection with vitamin B12. So when you consume vitamin B12, but the stomach hasn't produced any intrinsic factor, so the vitamin B12 cannot be absorbed. Nggak bisa diabsorpsi, biarpun makannya banyak. Kalau lambungnya rusak, tidak bisa menghasilkan faktor intrinsik, maka Anda pertama tidak bisa mengabsorpsi vitamin B12, kedua efeknya adalah tadi pematangan sel darah merahnya terganggu. Okay, so it will have so many impacts. Okay, and then tadi ada HCl juga yang dihasilkan di situ. So what will be the main function of HCl? Here, if you see, it will activate. Fungsi utamanya tadi selain tadi mengaduk-ngaduk si chymus ya, si bolus supaya jadi chymus, ini ternyata mengaktifasi pepsinogen. Pepsinogen itu prekursor atau ancestornya dari pepsin. And they will activate the pepsin. Sehingga kalau tidak ada HCl, pepsinogen ini tidak akan dirubah menjadi pepsin. Dan protein tidak bisa dipecah. Gitu. Oke, kemudian memecah serat otot dan juga jaringan penyambung. Kemudian di sini ada denaturasi protein, ya tadi terkait pepsin bersama lisozim akan membunuh mikroorganisme. Tadi lisozim mulai dari saliva di mulut. Okay, and then they will continue into the gaster, into the stomach. Yeah, here they will break down also here muscle fiber, connective tissue, which is useless. Nanti ada yang namanya antitrypsin yang akan menghalangi HCl itu supaya breaking down their own muscle system. Oke. Nah, ini pengaturan sekresi pada lambung. Sekresinya tadi ya, macam-macam ya, including hormon, HCl, faktor intrinsik, right? Tadi ya, lambung ya. Nah, ini mekanismenya itu diatur oleh what we call by three phase. We call what we have a cephalic phase, gastric phase, and intestinal phase. Yang the cephalic phase ini refleks sebelum makanan masuk dari cephal, dari kepala. Cephal is kepala. Jadi stimulasi sekresi lambung terjadi karena stimulasi dari kepala. Apa yang ada dari kepala? Indra, sensing system. Mata, hidung, lidah. Dari cephalic. Kemudian fase gastrik, makanan masuk ke lambung. Pada saat kapan lambung akan mensekresi yang tadi hormon dan enzim. Fase yang kedua adalah pada saat sudah ada makanan yang masuk ke dalam lambung. Maka dia akan menstimulasi sekresinya. Gitu. Ya. Fase yang ketiga setelah keluar dari lambung, mau masuk ke duodenum. Maka dia akan menstimulasi juga sekresi tadi, beberapa bagian. Ya, itu sebabnya kalau Anda lihat, Anda sudah kenyang, you have already eat, but you still feel very hungry when you see pizza. Kenapa begitu? Baru makan, tapi ngelihat pizza ngebul gitu ya, nyium baunya, then you will feel starving, right? Pernah gitu nggak? Ada what we call bicephalic phase, which will increase the secret of HCl. Gitu. Ya, ini mekanisme rangsangannya Anda bisa lihat ya bagaimana dari melihat, mencium, mencicipi, mengunyah, menelan makanan
So you will stimulate the vagus system. And here the intrinsic factor, the intrinsic nerve will increase parietal cell to increase the stomach secretion. Ya, dibantu dengan nanti gastrin dari pylorus. Nah, ini tadi yang fase lambung, yang pada saat makanan sudah sampai di lambung, ya, konstituennya makanannya itu mengandung apa? Okay, so the composition of the food that you eat when you enter the food into the gastric, the stomach, so they will make into the stomach phase here. Ya, rangsangan yang ada di lambung karena makanan yang kita makan, kandungan makanan yang kita makan, terutama beberapa kandungan which is connected to caffeine and also alcohol. It will also increase the secretion. Okay, and then the last it is excitatory. Tadi yang ada di ujung ya, sebelum masuk ke duodenum. Ya, rangsangannya di duodenum. Apakah duodenumnya itu sudah kosong atau belum? Gitu. Ya, pada saat duodenumnya itu sudah kosong, maka ini akan meningkat gastrin di usus. Sehingga sekresi lambung juga akan meningkat. Then we move into the intestine now, duodenum, jejunum, and ileum. Maybe you have already known. So duodenum, after the gastric here, the gastric kan ya tadi ya. Kemudian ini duodenum. This is also part of the intestine, bagian dari usus halus. Oke, nah pencernaan pada usus halus ini waktu pertama kali masuk duodenum, karbohidrat dan protein kembali dicerna, tapi belum ada pencernaan lemak. Ya, itu di duodenum. Kemudian pada saat masuk di usus halus, ya jadi ini duodenum, ini di usus halus. Thymus akan masuk tadi dari lambung to the duodenum. And then start the nutrition absorption. Okay. So some enzyme also will be secreted from the intestine. Ada enterokinase, ada disakaridase, ada aminopeptidase. If you see here, enterokinase here will react just like pepsin. Ya, menghancurkan protein. Menjadi apa? Menjadi polipeptida. Yang lebih sederhana, masih polipeptida. And then they have disakaridase. Tadi yang pertama di mulut, ya kan, karbohidrat, amilase will break down the polysaccharida into disaccharida. Baru sampai disaccharida. Then when it goes into the intestine, they will undergo another digestion. Dari disaccharida jadi monosaccharida oleh disakaridase. Gitu. Ya. And then after that, still in the intestine, they also have what we call by aminopeptidase. Namanya aminopeptidase. Berarti ini tadi yang polypeptide, they will break down into amino acid. Asam amino yang paling kecil dari protein. Okay, this is the motility of the intestine. Ini pergerakannya, ya. Gerakannya bukan peristaltik tapi segmentasi, segmen-segmen gini. Gitu. Beda ya, kalau peristaltik dorong buka, dorong buka. Ini tidak seperti itu. Oke, kemudian ada juga di sini gerakan sirkular ritmik. Ya, diputer-puter gitu makanannya di situ. Karena memberikan waktu untuk si usus halus untuk absorb. Apa yang mau diabsorb lagi nih? Gitu. Oke, and then the last portion of intestine, apa last portionnya? Bagian akhir dari usus halus apa? Ileum, right? Di ileum gerakannya peristaltik karena ini mau mengeluarkan isi yang sudah tidak diabsorb to the colon. Gitu. Okay, now we go into gallbladder. Ini ada empedu ya. Ini tidak mengandung enzim tapi ada garam empedu yang fungsinya nanti
untuk emulsi atau absorpsi lemak itu sangat sulit. Ya, sehingga ini dibantu oleh garam-garam empedu. Yang tadi ya, empedu tadi garam-garam bile-nya itu dihasilkan oleh hati ya, tapi disimpan di kandung empedu. Oke. Oke, and then nanti transport produk akhirnya akan diserap ke dalam pembuluh limfa di usus halus. Oke, ini warna-warnanya, kenapa kantung empedu warnanya hijau, kemudian pigmennya empedunya dari mana? This is from the breakdown of eritrosit, sel darah merah. Ya, jadi pigmen empedu yang utamanya adalah bilirubin, produk buangan dari hem. Kalau di dalam sistem pencernaan, bilirubin ini will be breaking down into stercobilin, which will give the color of your feces later. Warnanya, colornya fesesnya apa? What is the color of your feces? Hah? Kuning kecoklatan. Yes, kuning kecoklatan. That is from the breakdown of bilirubin into what we call by stercobilin. And how about your urine? Nah, tadi di sistem perkemihan. Kuning juga kan ya? That is also the breakdown from bilirubin from the hem. Dari hem juga. But they break down into urobilin, we call that. Jadi stercobilin itu yang pemecahan bilirubin yang ada di sistem pencernaan, kemudian urobilin yang ada di urin. Ya, yang akan memberikan warna to your feces. Oke. Nah, instead of the bile here, you can see also how it concentrate, and then they give you also the iron. Jadi selain tadi yang saya bilang di dalam cairan empedu itu, selain ada garam empedu, ada ion-ion, ada elektrolit, ada airnya juga yang akan membantu tadi mempackage si lemak supaya bisa diserap oleh usus halus. Oke. Nah, ini pengaturan pelepasan empedu with the function of cholecystokinin dan sekretin ya dari duodenum. CCK and sekretin. Ini yang akan menstimulasi hati untuk memproduksi empedu. Jadi stimulasinya itu dari duodenum. Yang produksi the liver. Terus storingnya ada di kandung empedu. Fungsinya untuk pemecahan lemak di mana? Di usus halus. Nah, very complicated actually. Ya, ini how they react each other. Ya, dari mulai CCK and then intestinal phase will stimulate the CCK and secretin. Ini dari duodenum, and then they will stimulate the liver to secrete the the bile tadi empedu. And then we move into pankreas. Ya, pankreas tadi yang Anda lihat yang banyak sekali di situ fungsi endokrin terbesar ya, yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Ya, tapi selain endokrin dia juga punya fungsi eksokrin. Endokrinnya yang paling familiar dari sel beta pankreas. If you see from your senior high school, sel beta pankreas, right? Insulin and glucagon. The exocrine portion, eksokrin ini artinya cairan ya, tidak berhubungan dengan hormon. Tapi termasuk di dalamnya adalah enzim. Ya, jadi di exocrine portion of the pancreas ini juga mensekresi cairan pankreatik. Dan juga acinal cell yang nanti akan bereaksi dengan enzim-enzim pencernaan. Okay. Now we go into the colon. So this is the function of the colon. Colon itu berarti ada ascendant, ada transversum, descendant, and then you go into the rectum here, right? And here you have the appendix. The main function of the colon is to absorb water, natrium, and also electrolyte. Tadi kalau absorpsi nutrisi mostly in the intestine. The rest will be absorbed in the colon. But here you have E. coli here, right? Ada E. coli di sini ya, di usus ya, di usus besar. And then it is function as a gastric. Fungsinya juga seperti
lambung, tempat penyimpanan. Tapi ini tempat penyimpanan tadi bahan-bahan makanan yang sudah tidak diabsorpsi. Ya, jadi tempat menampung feses. Ya, this is defecation. Tadi yang saya bilang, bagaimana sih orang bisa defekasi? Ya, jadi defekasi itu adalah hasil dari refleks. Kalau sudah ada feses ya masuk ke rektum, ya feses yang tadi sudah diabsorpsi airnya, kemudian punya konsistensi yang sesuai, maka dia akan menimbulkan ini gerakan peristaltik di sepanjang kolon supaya masuk ke rektum sini nih fesesnya. Pada saat dia masuk ke rektum sini, maka akan membuka nih sfinkternya. Ada sfinkter lagi di sini, ada sfinkter internal, ada sfinkter eksternal. Ya, pada saat sudah ada di rektum, maka akan terbuka ini sfinkter internalnya di bagian dalam, yang akan menghambat sementara. Oke, kalau sudah sangat banyak yang ada di dalam rektum, so external sphincter will also open. Itu yang menyebabkan Anda nggak tahan kalau udah penuh. Nah, itu pakai sphincter eksternal. Ya, ini jadi sama seperti perkemihan. Ini harus ditrain, harus dilatih. Pada lansia atau pada anak-anak, sphincter ini belum terbentuk atau belum berfungsi sempurna, sehingga mereka agak sulit mengontrol defekasi ataupun juga urinasi. So, ya. So this is the summary of the enzyme of the digestive system. If you see here, ya, apa proses yang terjadi, kemudian the enzyme that will take part, and also the function of each enzyme you can see here. And then this is the secretion rule. Ya, lewat salivary gland, stomach, and also pankreas, apa yang disekresi, kemudian ini fungsinya untuk bahan apa. Okay, so I think nutrition is not belong to digestive system since you have already discussed in biomolecule mostly, and if you can also find the information about nutrition in nutrition and health for nutrition for health. Ya, nanti ada mata kuliah pilihan nutrisi dalam kesehatan. If you like to see more about the nutrition here. Okay, but for human biology, so the discussion will be only until how the nutrition that you ingest, yang dimasukkan, will gone a fate to be a feces, dikeluarkan. Ya, already at 5. Did I take too long? I speak too long and I cannot stop myself, ya. And then you just stay there without giving me any notice. Kenapa kok saya nggak dikasih tahu? Sudah jam 5. Okay, so I think the discussion about the digestive system has already finished. So I hope after this you know why I insist to give you discussion about the digestive system, since the case that I give you last week about digestive system, they are okay mostly the answer, but you cannot reach what I want on the indicator that you have to reach. Gitu ya. Jadi tadi sudah tergambar ya fungsi-fungsi utamanya, kemudian pergerakan-pergerakan ataupun prinsip-prinsip dasarnya di sistem pencernaan. Oke, ya si Salma udah mau keluar kota aja dia. Aduh, nih saya masih kanan kiri oke nih, aduh pusing palanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan kita hari ini. Ya, next week minggu keberapa ya? Mutia. Minggu ke-8, Mem. Minggu ke-8? Ke-7, ke-8. Minggu ke-8, Mem. Iya, minggu ke-8 supposed to be for mid-test. Yes. Supposed to be for mid-test next week, okay? All system but exclude the urinary system, karena saya belum bahas urinary system, jadi nggak terlalu banyak ya, insya Allah ya. Okay, so the mid test from the beginning until digestive system. Okay, no other question? Okay, see you again next week.
get prepared for your mid test. We will have 2 devices for the mid test. One device for your laptop for doing the test, and then your mobile phone for the camera. Okay. Okay, good evening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice weekend, Salma. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Thank you, ma'am. Bye.